Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi hari yang indah ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah kita, ibadah renungan pagi kita. Kita mohon Tuhan hadir melawat setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa yang baik, pagi ini kami mengucap syukur, kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir melawat setiap kami. Melalui pujian kami naikkan, Engkau bertahta di atasnya. Engkau berfirman di tengah-tengah kami ya Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu, firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan, kami siap mempersembahkan ibadah pagi kami sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap beribadah kepada Tuhan, bersama saya kita katakan, amin, haleluya. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami akan Engkau Bapa. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku, haleluya. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus anugerah terindah, haleluya. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, ini rindu kami. Kau tahu rinduku Tuhan, ini harapan kami. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di dalam-Mu Tuhan, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, dalam setiap jalanku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin, haleluya.
haleluya. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau termanis. Yesus, kau terbaik di dalam hidupku. Yesus, kau termanis. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, Haleluya. kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Jumat pagi hari ini kami boleh bersekutu secara online. Tuhan hadir di ruang virtual ini. Amin, haleluya. Kami rindukan firman-Mu menyirami kami, Amin. menerangi kami, memberkati kami, Amin. memberikan janji-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami siap belajar di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, Bapak Ibu, masih dalam kaitan tema Yesus dan keselamatan. Kita buka kitab Roma, tulisan Rasul Paulus, Roma pasal 2, mulai ayat 12 sampai ayat 16. Roma pasal 2, ayat 12, demikian firman Allah. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang menerima Taurat, ya, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat tadi. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, kelak berarti ya, belum terjadi hari itu, kelak melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Demikian bacaan kita. Terberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu, perlu kita tahu, keselamatan itu sesungguhnya bukan sekedar masuk surga, terhindar dari neraka. Ya, itu keselamatan, tapi bukan hanya itu, bukan sesempit itu. Keselamatan adalah dalam pengertian luas, ya, usaha dan karya Allah menebus manusia berdosa, bukan hanya untuk langsung dibawa ke surga. Saya lanjutkan, untuk dikembalikan pada desain semula. Untuk apa Allah menciptakan manusia atau menciptakan kita seorang pribadi demi pribadi yang lain. Jadi keselamatan adalah usaha Allah menebus kita yang berdosa ini. Supaya apa ditebus? Agar kita diciptakan baru untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana
desainnya menciptakan setiap kita, saudaraku. Dalam iman Kristen, bukan kita yang mencari Allah. Nah, ini perlu ya dipahami dengan betul. Bukan manusia yang mencari Allah, apalagi bukan manusia berdosa yang mencari Allah. Nggak mungkin kita menemukan Allah dengan arah itu, melainkan Allah lah yang mencari manusia berdosa. Allah lah menjumpai kita, saudaraku. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 8 dan 9 misalnya begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka yang udah berdosa itu ya, Adam Hawa, dan sudah menyemat pakaian dari daun-daunan. Maka ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9 merupakan fokus konsentrasi kita. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lihat ya, Allah yang mencari dan menemukan mereka, menjumpai mereka dan mengajukan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Bukan manusia yang berdosa itu, "Tuhan, aku ingin menemuimu. Di manakah engkau?" Bukan. Allah yang mencari manusia, saudaraku. Jadi itu ajaran dasar daripada keselamatan menurut iman Kristen. Nah, kembali kepada ayat ini, coba kita lihat ayat demi ayat. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Lalu, semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi di bawah hukum Taurat. Artinya Bapak Ibu, semua orang berdosa itu, entah dia sudah mengetahui Taurat, sudah mendengar Taurat, sudah mendapat pelajaran Taurat, atau kelompok lain yang berdosa tanpa pernah mendengar hukum Taurat, pokoknya semua yang berdosa di kelompok manapun dia berada akan dihakimi. Jadi dengan hanya tahu Taurat bukan berarti tidak dihakimi, saudaraku. Maka lanjutannya ayat 13. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Bukan yang mendengar, bukan yang menghafal, melainkan apa? Siapa? Yaitu orang yang melakukan hukum Taurat. Wow, ini perlu kita pahami, saudaraku. Jadi kita diselamatkan bukan karena pengetahuan soal doktrin, bukan karena hafal-hafalan ayat-ayat yang kita anggap itu ayat emas misalnya, bukan. Tetapi karena melakukan apa yang dikehendaki, apa yang dituntut oleh hukum Taurat itu, atau secara umum kita katakan oleh firman Tuhan Allah. Jadi yang melakukan yang benar, yang cuma tahu doang dan tidak melakukan, itu tidak dibenarkan, saudaraku. Haleluya. Kita coba lihat dulu pada kehidupan Bapak Abraham yang sering diberikan predikat Bapak orang percaya. Nah, kita lihat Roma pasal 4 ayat 13 demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Apa yang mau saya soroti pada ayat ini? Begini Bapak Ibu, waktu Abraham dipanggil Allah dari Ur Kasdim, sebetulnya belum ada kitab suci pada waktu itu. Belum ada kitab suci. Kitab suci yang pertama nanti baru penulis pertamanya adalah Musa. Ratusan tahun sesudah Abraham. Jadi lihat ya, bagaimanakah Abraham itu dibenarkan oleh Allah? Kita lanjutkan Roma 4 ayat 20 sampai 22. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya
dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu dibenarkan adalah karena dia penuh keyakinan terhadap janji Allah. Dari mana kita tahu Abraham itu penuh keyakinan daripada janji Allah? Dari tindakan-tindakan dan perbuatannya. Ketika datang suara dia dengar, Abraham, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia taat dan melakukan seperti yang dikehendaki firman itu. Belum ada kitab suci waktu itu, Bapak Ibu. Lalu ketika di masa pematangan kerohanian dan boleh dibilang pada puncak pergumulan kerohanian Abraham, sesudah anak terjanji itu lahir dan sudah dibesarkan, suatu hari Tuhan berkata lagi, Abraham, bawalah anakmu yang kau kasihi itu, anakmu yang tunggal itu. Tunggal dalam arti pewaris janji. Jadi tidak termasuk anak yang terdahulu dari istrinya Hagar. Anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah dia kepadaku. Yang kita tahu cerita itu nanti, Abraham mempersiapkan dan membawa anaknya itu ke Gunung Moria. Dan di sana dia mengeksekusi perintah Tuhan. Yang nanti kita tahu itu ketika dia mau menghunus pedang, hendak menghujamkan pedang yang sudah tajam itu kepada Ishak yang terikat di atas mezbah, datanglah suara, Abraham, Abraham, janganlah kau apa-apakan anak itu, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau percaya dan takut akan aku. Jadi lihat dari mana Tuhan mengetahui bahwa Abraham ini percaya kepadanya. Sebenarnya sederhananya gini Bapak Ibu, Allah tahu kok kita diam atau bicara, diam atau bertindak, nggak usah ngomong, Tuhan tahu kok isi hati kita. Tetapi tetap Tuhan akan mengadili kita dengan bukti konkret di permukaan, yaitu tindakan, perbuatan. Sehingga dari perbuatan Abraham yang taat itulah maka disebut dia diperhitungkan sebagai orang yang beriman, dan dia beroleh ganjaran keselamatan oleh karena imannya itu yang nampak dari tindakannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-13 ini bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar, tapi yang melakukan. Sedikit catatan Bapak Ibu, kalau kita mendengar mengingat amanat agung Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, pada ayat 20 merupakan penutup daripada amanat agung itu, dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dikatakan di situ, ajarlah mereka melakukan. Sama dengan ayat ini Paulus berkata, bukan yang mendengar yang dibenarkan. Mendengar sih baik, tapi baru dinyatakan benar kalau melakukan. Amanat Tuhan Yesus pun perintahnya, ajarlah mereka melakukan. Jadi dari sudut ini sebetulnya kita para gembala, kami para pendeta, kami trainer, coach, melatih kita semua melakukan perintah Tuhan. Enggak sekedar kupas doktrin ini, bandingkan dan adu dengan doktrin anu. Di sekitar kita ada begitu banyak pergumulan doktrin, mulai dari diskusi yang sehat sampai pertikaian yang tidak sehat. Nah, saudaraku, kita tidak boleh terjebak di situ. Firman Tuhan ini berkata, bukan yang mendengar atau hafal, bukan yang banyak tahu dan banyak cakap, tapi yang melakukan. Ayat 14. Mungkin ini merupakan ayat tidak mudah ditafsir dan dipahami, sebab mungkin juga banyak orang selalu melewatkan ayat ini, sebab mungkin dia belum siap untuk memahaminya dalam kerangka keselamatan. Coba kita lihat ayat 14 ini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, jadi setara dengan tidak mendengar dan tidak memiliki hukum Taurat, tidak beragama Yahudi gitu ya,
oleh dorongan diri sendiri, kemauan sendiri gitu ya. Bukan karena ada Taurat yang dianjurkan gitu. Kita disiplin pada ayat ini saudaraku ya. Kita biarkan ayat ini menerangi hati kita, dan jangan pikiran kita yang kita paksakan kepada pengertian ayat ini. Dikatakan oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Padahal dia belum dengar, belum diajar agama tertentu seperti yang diformalkan di dalam agama Yahudi pada masa lalu. Tetapi apa yang dimaksud dan dituntut oleh hukum Taurat itu, entah bagaimana prosesnya sukar mungkin kita jelaskan, ternyata hatinya terdorong untuk melakukan sesuatu yang ternyata paralel atau setara atau cocok dengan apa yang dimaksud dituntut oleh hukum Taurat. Nah, menurut ayat ini dikatakan, kita baca selengkapnya, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Tidak memiliki hukum Taurat secara formal, namun coba kita lihat ayat 15. Dengan itu, dengan apa? Dengan tadi melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Dengan itu, ayat 15. Mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis. Di mana tertulis? Di dalam hati mereka, bukan di kertas atau di kitab. Lalu dikatakan, dan hati nurani mereka turut bersaksi. Ya, jadi di hati, tapi kemudian terekspresi kepada perbuatan. Memang di hati itu bisa juga terekspresi kepada perkataan, kepada doa, kepada nyanyian, kepada karya-karya yang lain. Tetapi sebetulnya baru kita dibenarkan kalau melakukan yang dituntut atau dimaksud oleh hukum Taurat. Apa yang dimaksud oleh hukum Taurat? Yesus memberikan kesimpulan hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dari tebalnya kitab perjanjian lama yang oleh orang Yahudi disebut Tanakh, itu sebetulnya kesimpulannya menurut Tuhan Yesus, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama seperti kepada diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang melakukan apa yang dimaksud oleh hukum Taurat, bukan hanya sesimpel kata kesimpulan tadi ya, tapi jabarannya itu kan itu banyak, termasuk berbuat baik, termasuk jujur, dan semuanya seperti Ayub tadi juga belum menerima kitab suci Ayub itu, tapi disebut dia orang benar, orang saleh, orang takut akan Tuhan. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka ayat ini yang menjadi petunjuk bagi kita. Ayat ini menjadi petunjuk, berkata, hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Artinya mereka bergumul kok untuk pilihan-pilihan yang ada pada kehidupan ini, pilihan-pilihan atau choice-choice yang ada, mereka bergumul hatinya, pikirannya. Lalu ayat 16 merupakan konklusinya. Hal itu akan tampak. Artinya keadaan mereka itu dibenarkan atau tidak dibenarkan akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Artinya apa saudaraku? Sekalipun tadi oleh Paulus berkata, dengan itu, dengan melakukan tuntutan Taurat yang belum pernah mereka formal menerimanya, mereka lakukan itu, berarti Taurat itu tertulis di hati mereka. Nanti Yesus yang akan menguji di akhir zaman, saudaraku. Sebab memang mungkin perbuatan baik ada dua macam, Bapak Ibu. Perbuatan baik karena didorong oleh dalam hati kita ada gerakan Allah. Walaupun mungkin orang tadi belum tahu doktrin Allah dan sebagainya, tapi Allah jelas berkarya di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka dia terinspirasi melakukan gerakan, tindakan, perbuatan, keputusan, pilihan yang dikehendaki oleh Allah. Maka nanti Yesus yang menyatakan benar, bukan kita, saudaraku. Sedangkan ada perbuatan yang lain mungkin bukan seperti itu kualitasnya. Sebab ada orang berbuat baik
demi sesuatu. Demi nama baik, demi pendapatan baik, demi posisi tertentu, demi disenangi orang, demi yang berpusat pada kembali kepada dirinya. Bukan itu perbuatan yang dituntut Taurat. Perbuatan yang dituntut Taurat adalah segala sesuatu yang kita lakukan manifestasi daripada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, juga segenap hati. Itu semuanya. Nah, itu yang menyelamatkan. Oleh Yesus yang berkarya, walaupun mungkin orang itu formal belum seperti Abraham, kan masih bayang-bayang ke depan. Belum dia mengalami peristiwa perjanjian baru itu sendiri. Nah, memang di zaman sekarang ini Injil sudah tersebar dalam bentuk tertulis ke seantero dunia, tapi dalam keadaan ekstrim saya tidak tahu. Siapa tahu ada orang yang masih belum mendengar Taurat, tetapi melakukan hidupnya seperti yang dikehendaki oleh hukum Taurat. Maka berilah peluang sesuai hati ini. Jangan kita katakanlah exclude orang itu, sebab juru selamatnya tetap Yesus, saudaraku. Sebagai tambahan, kita baca satu ayat di kitab Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Perhatikan, tulisan ini sedang menunjukkan Yesus berkeliling dan memberitakan Injil. Waktu itu kan perjanjian baru belum ada. Ya tentu zaman kita sekarang syukurlah perjanjian baru sudah terkanon, makanya mestinya kita lebih lebih wise, lebih speed responnya ya. Jangan lamban meresponi firman Tuhan. Jadi tetapi ada orang yang mungkin seperti dulu Yesus sudah memberitakan Injil padahal kitab suci pun belum ditulis perjanjian baru. Maksudnya saya pada bagian keterangan-keterangan akhir gini Bapak Ibu, supaya kita tidak bingung dengan semuanya ini, tulisan Paulus ini begini. Yesus memang mengutus kita menjadi pelaku misi ya, melalui amanat agung tadi. Dia suruh kita pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Jangan lupa saudaraku, Dia yang mengutus kita, gerejanya, orang-orang percaya. Dia sendiri adalah juga misionaris itu sendiri. Dia adalah misionaris sebelum mengutus kita. Dia adalah misionaris dalam pengutusan kita. Maka dikatakan janjinya, aku menyertai kamu. Dia juga misionaris kalau kita tidak bersedia melakukannya, atau tidak berkesempatan, tidak punya akses melakukan itu. Itulah sebabnya mungkin ketika Yesus sudah naik pun ke sorga, dia masih bisa mengunjungi Petrus, dia masih mengunjungi Yohanes di Pulau Patmos, dia masih mengunjungi Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Dia udah di sorga dan sudah dilimpahkan misi kepada para rasul, tapi dia sendiri pun masih melakukan misi. Itulah sebabnya mungkin ada begitu banyak kesaksian. Kalau kita lihat kok ada orang bersaksi, bertobat pada penyelidikan dia pada agamanya, kesalehan dia pada agamanya. Bertobat saudaraku. Bahkan ketika dia membaca kitab suci yang tidak yang kita yang punya sekarang, ternyata di sana pun dia bisa diterangi oleh Tuhan. Tidak dikunjungi penginjil manapun. Siapakah misionaris kepada mereka? Jangan lupa, Allah adalah misionaris dari sorga. Selama-lamanya dia melakukan tugas misi. Itulah sebabnya mungkin Paulus mengungkap ini. Ada orang-orang yang terdorong dari hatinya melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, karena ada karya Allah secara internal, personal pada diri seseorang. Kiranya ini menginspirasi kita, memperkaya pemahaman kita, mengayakan pengertian kita dalam doktrin keselamatan menurut iman Kristen. Tuhan memberkati kita, dan kita akhiri dengan doa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Terbataslah pengertian kami, begitu kayalah firman-Mu yang tersimpan di dalam Alkitab, sehingga dari dalam Alkitab juga kami menerima petunjuk
berdasarkan tulisan daripada Rasul Paulus. Kiranya Engkau menolong kami merenungkannya, menolong kami merangkainya ke dalam bangunan atau konstruksi teologi keselamatan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dengan pondasi kepada Alkitab, berpondasi kepada kebenaran yang tertulis ini, memahami tentang misteri keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, segala giat dan karya kami, hari ini dan hari-hari esok, hari-hari ke depan, semuanya dalam anugerah Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan ini dengan menerima berkat Allah. Pada waktunya nanti lanjutkanlah aktivitasmu, dan ketahuilah Allah merancangkan berkatnya dicurahkan kepadamu. Terimalah damai sejahtera di Bapa kita yang kekal, anugerah yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus beserta kita mulai pagi ini, esok sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Dalam nama Yesus kita telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.